Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, Tan Yun membuang senyumnya, menatap Suyu, dengan wajah lurus. Ayah mertua, ranah rahasia Huang Fu sekarang solid. Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang masuk. Sekte akan diserahkan kepada Anda selama menantu Anda pergi. Suyu, yang sekarang merupakan tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi dengan mudah, aku akan mengelola sekte untuk sementara. Suyu memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yuner, aku menantikan ketak terlawananmu yang tak terkalahkan. Hancurkan musuh dan kembali dengan penuh kemenangan setelah menaklukkan istana jiwa. Tiba-tiba, semua pejabat dan murid tingkat tinggi berteriak serempak, dengan suara nyaring, Master Sekte tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Tan Yun menatap tatapan orang-orang yang penuh harap, dan berkata dengan keras, suzerain ini akan. Ayo pergi untuk pria besar itu, membidik istana abadi. Setelah itu, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia. Naga emas dan singa dewa membawa kerumunan. Setelah terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu dalam keagungan, seperti kilat besar, ia merobek tirai hujan, dan berlari menuju kedalaman pegunungan hukuman. Dengan kecepatan terbang naga emas dan singa dalam periode pertumbuhan tingkat 9, Tan Yun dan yang lainnya dapat mencapai istana abadi paling lama dalam 2 bulan. Waktu terbang seperti anak panah, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Sudah 1 tahun 8 bulan sejak Kaisar Huang Fu Shengzong menghancurkan 4 kekuatan besar yang telah melakukan kejahatan. Sekarang masalah ini telah menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Tuan dari 4 dinasti besar dan banyak kekuatan kuat terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa 4 kekuatan yang kuat akan pertumpahan darah Huang Fu Sein Sekte setelah menerobos pintu alam rahasia, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Huang Fu Sein Sekte begitu kuat sehingga mereka akan menyerang yang kuat dan membunuh mereka semua. Sekarang 1 gelombang belum menetap dan 1 gelombang naik lagi. Pemusnahan klan batu kuno pertama kali menyebar di antara 4 dinasti suci besar. Keempat peziarah terkejut. Mereka tahu bahwa Huang Fu Shengzong telah memusnahkan klan Jin dan Si di antara 6 klan kuno. Dinasti besar hari ini, banyak kekuatan, berbicara tentang Huang Fu Shengzong tidak berubah. Mereka tahu bahwa dengan Tan Yun menjadi penguasa, Huang Fu Shengzong telah bangkit dengan kuat. Tiba-tiba, Huang Fu Shengzong menjadi terkenal. Selain itu, pasukan utama yang telah mengatur untuk memasuki mata-mata Huang Fu Shengzong juga mendengar bahwa setelah Huang Fu Shengzong memusnahkan klan batu, dia mengukir garis tulisan tangan di atas batu raksasa di luar klan batu rahasia. Mereka yang melanggar sekte Huang Fu Sein saya akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Di bawah baris tulisan ini, ada juga kata, Mor, yang terukir. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Naga emas dan singa membawa semua orang, menukik turun dari lautan awan yang luas, membawa embusan angin, dan terbang ke bawah di depan gerbang Senhun Xiangongshan. Kedua murid dari gerbang luar istana abadi yang menjaga gerbang gunung masih mengenal Tan Yun. Setelah mereka melihat Tan Yun, meskipun mereka gemetar ketakutan, mereka masih berpura-pura bersalah dan berteriak, Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Tan Yun menatap mereka berdua dan berkata tanpa ragu, beri kamu waktu dan keluar dari sini. Keduanya tidak pergi, tetapi di antara jari-jari mereka, kekuatan spiritual melesat ke arah langit yang kosong. Bum bum bum. Tiba-tiba, di langit seperti riak air, sebuah jam besar bermotif biru setinggi ribuan kaki muncul, dan kemudian 3 lonceng merdu berbunyi. Kedua murid itu menatap jam raksasa bermotif biru, dan berteriak dengan cemas, Tuan Istana. Huang Fu Shengzong ada di sini. Tuan Istana, pukul, pukul. Suara keduanya berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seluruh tubuh mereka meledak, berubah menjadi 2 masa kabut darah. Tan Yunang menatap jam raksasa bermotif biru, dan matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh. Sugeyu, tinggalkan semangat istana abadi dan keluhan Huang Fu Shengzong. Bicara saja tentang keluhan pribadi antara istana keabadian jiwamu dan Tan Yunku. Karena 3 murid kuno dari 3 sekte kuno berpartisipasi dalam sekte abadi-abadi dalam perbandingan 4 teknik pil, formasi, instrumen, dan jimat, untuk memutuskan istana pertama dan 2 sekte, Anda telah memasuki tanah abadi untuk coba. Ingin hidupku sekali. Hari ini,
Aku, Tan Yun, membawamu ke sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengambil nyawaku. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kata Tan Yun setelah berpidato, berteriak, kalau begitu selanjutnya adalah tanggal kematianmu, hari ketika istana keabadian jiwamu akan punah. Sudah kubilang, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari itu untuk menyerang istana abadi. Setelah itu, Tan Yunang menatap prasasti batu setinggi 10.000 kaki yang berdiri di depan gerbang gunung. Dia tiba-tiba melompat dari punggung singa dan menendang prasasti batu. Ledakan. Wow, tiba-tiba, prasasti seperti gunung runtuh. Setelah prasasti batu gerbang gunung dihancurkan, segera setelah itu, kemarahan Sugeyu berteriak dari jam biru yang melayang di atas kepala Tan Yun. Tan Yun, kamu membunuh cicitku Si Tu Hao terlebih dahulu, lalu suamiku Si Tu Feng. Kamu binatang kecil, dengarkan penguasa istana. Istana perijiwaku tidak takut pada Huang Fu Seng Zongmu, apalagi kamu bajingan. Kamu bisa menyerang jika kamu memiliki kemampuan. Bahkan jika kamu bisa menyerang, istana perijiwaku akan mati bersamamu. Petik 2. Petik 2. Sugeyu sangat marah, dia mengutuk Tan Yun dengan hinaan yang tak tertahankan. Sujiyu, tunggu aku. Tan Yun sangat marah. Dia berada di depan gerbang gunung Senhun Siangong, kakinya tiba-tiba menendang, dan tiba-tiba, puncak agung ratusan ribu kaki runtuh. Ledakan. Tan Yun naik ke langit, tinju kanannya menghancurkan jam raksasa dengan tiba-tiba. Tan Yun berdiri di udara, mengayunkan tinju kanannya ke arah kekosongan, dan segera, kekosongan dalam radius 100 mil runtuh satu demi satu. Di celah-celah ruang gelap gulita, ada pintu misterius yang berdiri di kehampaan setinggi 3.000 meter. Segera, Tan Yun mulai mengamati, terukir padat dengan formasi berkelok-kelok di pintu alam rahasia. Istana Jiwa Ilahi, Kuil Jiwa Ilahi. Di kuil, Sugeyu pucat karena marah, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia segera mengirim orang untuk mengumpulkan semua leluhur yang memiliki kultivasi tersembunyi ke aula. Tidak lama kemudian, 10 wanita tua dan 32 pria tua memasuki aula dengan tergesa-gesa. 42 orang semuanya adalah basis kultivasi ranah janin. Leluhur besar Zhuang Yunxing, basis kultivasi tertinggi adalah 8 kemampuan utama dari tahap kelahiran wilayah itu. Nenek moyang kedua Zhuang Yunsan adalah lapisan ke-7 dari wilayah kelahiran wilayah. Untuk 40 leluhur yang tersisa, 10 di antaranya berada di tahap ke-6 domain, dan sisanya adalah orang-orang dari tahap pertama hingga ke-5. Perlu disebutkan bahwa 6 leluhur tahap ke-6 dari alam wilayah adalah 6 bersaudara. 6 bersaudara berlatih formasi pedang serang gabungan yang sangat kuat, dan tembakan 6 orang sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan lapisan ke-9 dunia. Tuan Istana, buka pintu alam rahasia, biarkan aku menunggu untuk keluar dan membunuhnya untuk membalikkan dunia, dan mengusir orang-orang Kaisar Huang Fu Sengzong. Leluhur besar Zhuang Yunxing awalnya menyerang 9 penghalang dari alam wilayah, tetapi tidak terganggu pada saat yang kritis. Dia dengan marah berkata, Tuan Istana, Tan Yun, seorang anak berbulu, benar-benar berpikir bahwa istana keabadian jiwa saya adalah yang pertama dari 3 sekte kuno pegunungan hukuman surgawi. Apakah itu nama yang sia-sia? Ya, Patriark kedua Zhuang Yunsan bergema. Ke-6 bersaudara itu berkata serempak, Tuan Istana, ayo bertarung. Sugeyu menekan amarahnya, dan berkata, Tan Yun memiliki kera iblis yang sangat kuat. Kami tidak yakin. Begitu pintu rahasia dibuka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya telah menghapus larangan membuka pintu alam rahasia. Bahkan dengan kekuatan 6 kali lipat dari alam eklosion, saya tidak bisa memaksa pintu untuk mendobrak dalam waktu 1 tahun. Pada titik ini, Sugeyu memerintahkan, tetapi untuk berjaga-jaga, leluhur kedua, Anda segera memanggil para senior dan murid dari berbagai sekte, dan mengirim mereka semua ke medan perang para dewa sebelum matahari terbenam. Sisanya, semua jaga pintu rahasia. Saya pribadi mengundang leluhur besar saya untuk keluar dari gunung, dan membiarkan leluhur besar saya memimpin Anda untuk menantang Huang Fu Sengzong dan membunuh mereka semua. Ketika leluhur mendengar Sugeyu, mereka ingin meminta leluhurnya untuk bergerak, moral mereka meningkat pesat. Karena leluhur agung Sugeyu, Suge Boundless, tahap pertama eklosion realem yang baru saja dipromosikan 200 tahun yang lalu, adalah salah satu kepercayaan terbesar dari Immortal Palace of Souls. Pada saat itu, setelah Suge Wuliang dipromosikan ke alam eklosion, dia mengatakan bahwa kecuali bencana yang dihadapi Istana Jiwa Abadi,
apapun yang terjadi, dia tidak boleh diganggu. Karena Zhuge Wuliang ingin mengejar jalan surga yang tertinggi. Meskipun Zhuge Yu memberitahu Zhuge Wuliang tentang kematian Fujun Zhuge Yu, Zhuge Wuliang sudah acuh tak acuh. Karena dia telah melalui kesulitan, setelah menginjakan kaki di alam eklosion, dia tidak ingin terlibat dengan Hong Chen lagi, tetapi hanya ingin muncul secepat mungkin. Tapi sekarang berbeda. Huang Fu Shengzong semuanya telah mencapai gerbang gunung. Zhuge Yu percaya bahwa Taizu akan keluar demi darah. Oleh karena itu, semua leluhur tampak bersemangat pada saat ini, seolah-olah melihat Zhuge tanpa batas yang mengesankan, mengangkat tangan dan kaki untuk menghancurkan Tan Yun dan yang lainnya. Setelah itu, Zhuang Yunxing memimpin 40 leluhur, berubah menjadi bayangan, dan terbang menuju pintu keluar alam jiwa yang misterius. Leluhur kedua Zhuang Yunsan dengan cepat mengirim perintah untuk membiarkan murid-murid tingkat tinggi dari berbagai sekte memimpin para murid untuk pergi ke Ascension Platform sebelum matahari terbenam, melewati terowongan ruang waktu, dan memasuki medan perang para dewa untuk berlindung. Pada saat yang sama, jiwa diam-diam berada di luar. Pada saat ini, orang-orang di Naga Emas dan Singa Dewa sedang menonton Tan Yun dengan alis terkunci dan memberi anotasi pada pintu rahasia. Semua orang tahu bahwa Tan Yun sedang mencari cara untuk menerobos alam rahasia, jadi tidak ada yang mengganggu Tan Yun. Waktu berlalu, 1 jam kemudian. Tawa menyeringai datang dari pintu alam rahasia, sedikit lain-lain, leluhurku memberitahumu, jangan buang waktumu. Larangan membuka pintu alam rahasia telah dihancurkan oleh pemilik istana. Jika kamu ingin menyerang, itu adalah mimpi yang bodoh. Kemudian, di dalam pintu alam rahasia, sekelompok leluhur meneriakkan kutukan dan penghinaan. Petik 2. Setelah beberapa saat, Tan Yun masih mengerutkan kening, dengan tampilan yang agak merepotkan, tetapi suaranya yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari benak semua orang termasuk Mu Mengqi. Saya sudah memiliki metode untuk membuka pintu alam rahasia. Saya akan mendobrak pintu alam rahasia sekarang. Setelah saya menerobos masuk, saya akan memulai pertempuran dengan Keratua dan orang besar. Kemudian Keratua akan memberitahu musuh kita yang mana yang paling tinggi, lalu, kita akan menemukan musuh yang bisa bertarung untuk pertempuran yang menentukan. Jika ada orang kuat di atas tingkat ke-8, berikan kepada Keratua, mengerti. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata, dimengerti. Pada saat ini, Tan Yun masih bingung dan harus mencoba, lengannya perlahan berputar di kehampaan, dan tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang agung berubah dari kehampaan menjadi kotak besar dengan lebar 3.000 kaki. Segera, Tan Yun mengendalikan bingkai besar itu dan perlahan menyimpannya. Dalam tatapan Feng Tianlun yang tidak dapat dipahami, Tan Yun berubah menjadi gulungan kekuatan spiritual besar di depannya. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata, lengannya ditekuk, 10 jarinya seperti piano, dan dia mulai bermain dengan cepat dan perlahan. Dengan memetik, gumpalan kekuatan spiritual di 10 jari, dengan berbagai tingkat liku-liku, dibawa ke gulungan kekuatan spiritual di udara, seolah-olah tidak ada habisnya. Apakah itu pria kuat di pihak Tan Yun atau pria kuat di pintu misteri? Mereka penuh kecurigaan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tan Yun. Tapi hanya Tan Yun yang tahu apa yang dia lakukan. Pada saat ini, meskipun gulungan kekuatan spiritual besar yang mengambang di depan Tan Yun digulung bersama, dalam pikiran tertutup Tan Yun, gulungan kekuatan spiritual ini terbuka. Dan 10 tangan Tan Yun menunjukkan bahwa dalam permainan yang menarik dan sering, jejak kekuatan spiritual yang tak ada habisnya, setelah terbang ke gulungan kekuatan spiritual, membeku dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah sosok tertentu ditarik berliku-liku. Setengah jam kemudian, di mata semua orang, gulungan kekuatan spiritual masih digulung bersama, tetapi dalam pikiran Tan Yun, gulungan kekuatan spiritual yang terbuka digambar dengan pola 3 naga bermain manik-manik. Jika gulir kekuatan spiritual dibuka pada saat ini, para leluhur di alam rahasia jiwa ilahi akan terkejut. Karena yang digambar Tan Yun persis adalah formasi suci naga di pintu dunia rahasia. Om, Tan Yun menyatukan kedua tangannya, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong ke udara, dan dalam sekejap, seberkas cahaya kekuatan spiritual dengan tinju tebal melesat ke gulungan itu. Sinar cahaya kekuatan spiritual membanjiri lingkaran dengan diameter 100 meter, dan segera menyebar, seperti 3 naga bermain di matahari kemasan. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun tahu bahwa musuh di alam rahasia memperhatikannya, jadi dia memasang tampang tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Hahaha.
Tawa konyol Zhuang Yunxing datang dari wilayah rahasia. Hal-hal kecil, jangan sia-siakan usahamu. Kecuali kamu menerobos paksa pintu rahasia, kamu tidak punya cara lain. Tan Yun menutup telinga, dan tiba-tiba berteriak, tangkap aku. Segera, gulungan kekuatan spiritual terbuka perlahan, dan setelah berubah menjadi 3.000 zang besar, tiba-tiba membombardir pintu alam rahasia, dan kemudian menghilang. Ledakan. Detik berikutnya, di mata 41 leluhur istana abadi jiwa yang luar biasa, pintu alam rahasia setinggi 3.000 meter tiba-tiba terbuka setelah suara keras. Kera tua, pria besar, iblis, 8 raja, bunuh aku. Seiring dengan desahan Tan Yun yang dalam, tiba-tiba, kera iblis pembunuh surga di menara suci yang indah di pangkuannya, memimpin dalam bergegas keluar dari raksasa yang berubah menjadi raksasa 800 meter, menarik tongkat raksasa gelap sepanjang 900 meter, dan menghancurkannya menuju dunia rahasia, pintu. Bang! Wow! Pintu alam rahasia setinggi 3.000 meter, ketika suara meledak, kera iblis pembunuh langit itu menyembur dengan kekuatan sihir hitam, memegang tongkat di telapak tangan kanannya, tubuhnya menabrak batu yang terciprat, dan saat itu dia bergegas ke alam rahasia jiwa ilahi. Saya meliriknya tidak sepenuhnya 41 leluhur istana jiwa abadi yang telah melambat. Dalam sekejap, penampilan dan ranah 41 orang diringkas dengan kekuatan iblis, dan mereka muncul di depan Tan Yun dan yang lainnya. Segera setelah itu, sosok seperti gunung dari kera iblis pembunuh surga menukik seperti kilat, dan menginjak 2 leluhur 5 kali lipat dari panggung wilayah. Apa? Tidak. Leluhur hebat, tolong. Kaca, kaca. 2 leluhur 5 kali lipat di alam kelahiran yang bermartabat, sebelum teriakan minta tolong, tulang mereka pecah dan darah berceceran, dan roh dan janin abadi dihancurkan di bawah kaki kera iblis, dan mereka berubah menjadi 2 massa daging. Jangan panik semuanya, leluhur yang hebat ini ada di sini untuk berurusan dengan kera iblis. Setelah Zhuang Yunxing berteriak dengan marah, dia melayang ke langit, memanjat langit di atas kera iblis, dan berkata dengan marah, kekuatan domain luar angkasa memenjarakan segalanya. Tiba-tiba, kekuatan domain ruang tak terlihat berubah menjadi sangkar setinggi ribuan kaki, dengan celah yang retak, menyelimuti kera iblis. Binatang jahat yang terkutuk, bahkan dengan kekuatan wilayah tingkat 9, leluhur tidak takut, mungkinkah kamu takut bahwa hewan dewasa tingkat 9 tidak akan berhasil? Zhuang Yunxing memiliki fitur ganas, pergi ke neraka. Dia membalik tangan kanannya, dan pedang kristal sub-peri kelas menengah dengan atribut spasial muncul di tangannya, tubuhnya berkedip-kedip dalam kehampaan, dan dia mengayunkan hanya beberapa pedang. Tetapi hanya beberapa pedang yang diayunkan, tetapi ada ribuan sinar pedang yang diubah oleh kekuatan domain ruang angkasa yang mencapai ribuan kaki, dan mereka berkumpul menjadi semburan sinar pedang, seolah mengabaikan batasan ruang, kecepatan mencapai yang ekstrim, kera iblis yang terpenjara dalam kekuatan luar angkasa melonjak. Di mana semburan cahaya pedang berlalu, kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya terkejut. Berikan padaku. Kera iblis pembunuh surga menyeringai dan bergetar dengan kejutan yang tiba-tiba, dan domain spasial yang memenjarakannya runtuh. Dalam kepanikan Zhuang Yunxing, dia melihat semburan pendekar pedang yang dia lepaskan dibombardir oleh kera iblis pembunuh langit yang kembali. Sangat kuat. Ketakutan Zhuang Yunxing melonjak. Om, Void bergidik, memegang tongkat, dan bergegas menuju Zhuang Yunsan. Dalam hati Zhuang Yunxing, kera besar di depannya tidak terbatas, tetapi dia selalu hanya binatang biasa. Jadi dia berpura-pura melarikan diri, siap menyerang kapan saja. Bunuh kera iblis ke arahnya. Au, tiba-tiba, nyanyian naga yang keras dan mematikan terdengar di telinga para leluhur istana abadi yang panik. Di hadapan para leluhur, seekor naga sepanjang 2000 meter yang ditutupi dengan sisik naga hitam, dengan kekuatan sihir hitam yang memancar kemana-mana, bergegas masuk dari pintu masuk alam rahasia dengan tubuh besar. Mengaum. Segera setelah itu, seekor singa emas dengan ketinggian 800 kaki, mengepakkan sayap emasnya, terbang ke alam jiwa yang misterius. Nenek adalah beruang, aku akan ikut juga. Dengan suara kutukan, Raja Beruang Tianluolong 700 Zhang, membawa sepasang palu raksasa hitam besar di telapak tangannya, juga membunuhnya. Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, Raja Serigala Iblis Api Emas, Raja Naga Biru, Raja Burung Merah, Raja Buaya Harimau Naga, menari dengan tubuh besar, mereka juga bergegas ke alam misterius jiwa bunuh leluhur menuju dewa dan jiwa. Desir-desir.
Segera setelah itu, Feng Tianlun, lapisan ketujuh wilayah, dan para tetua agung dari klan Feng, dan Tuoba Yingying, dan semua orang kuat lainnya, juga memasuki istana jiwa. Dalam getaran kehampaan, aliran air emas besar mengalir ke alam rahasia jiwa ilahi, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, dan itu membunuh leluhur tingkat kelima dari alam wilayah yang telah melarikan diri. Ah! Ada apa ini? Tidak ada pertolongan. Ledakan. Jeritan histeris horor leluhur tiba-tiba terputus, tetapi tubuh diledakkan oleh air emas, dan jiwa dan 5 janin abadi semuanya mati. Aliran air emas mengalir selama 5.000 li lagi, dan setelah mengejar leluhur dari lapisan keempat alam wilayah, itu langsung berubah menjadi Tan Yun setinggi 200 meter. Tubuh Tan Yun ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari kekuatan spiritual emas, seperti dewa perang emas turun ke dunia. Telapak tangan raksasanya yang besar, meraihnya ke leluhur di udara. Tan Yun, kamu sama dengan leluhur ini di wilayah tingkat keempat. Leluhur ini telah bertarung denganmu. Leluhur meraung, pedang terbang di langit ganda melonjak, dan ingin menangkap telapak tangan raksasa Tan Yun. Melarikan diri setelah menusuk. Kamu benar-benar terlalu naif. Tan Yun mencibir, apa yang kamu gunakan untuk melawan Master Sekte ini? Retakan, retakan. Ketika suara pertama terdengar, Tan Yunju menggenggam pedang terbang yang baru saja melonjak hingga 20 kaki, dan pedang terbang sub-abadi kelas bawah langsung patah. Suara kedua adalah suara tulang yang patah, leluhur dihancurkan sampai mati oleh Tan Yun. Nenek moyangku membunuhmu. Dan saya. Raungan terdengar hampir bersamaan dari sisi kiri dan kanan Tan Yun. Namun, itu adalah leluhur dari domain tingkat ke-6, dan nenek moyang dari domain tingkat ke-5, menggunakan kekuatan domain untuk membunuh Tan Yun. Matilah Lao Su. Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya, dan segera, api es Hongmeng setinggi 800 meter menelannya dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh leluhur 6 lapis dari alam wilayah. Dalam sekejap, Hongmeng Bingyan berubah menjadi gunung es di langit, dan leluhur membeku di dalamnya. Api Hongmeng. Dengan lambaian telapak tangan kanan Tan Yun, saat dia menyebarkan tulang-tulang lelaki tua itu, nyala api kosmik setinggi 700 meter tiba-tiba menelan leluhur 5 kali lipat dari ranah janin domain. Ah! Leluhur tua yang terbakar oleh api berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan setelah melarikan diri dari api Hongmeng, hampir hanya kerangka yang tersisa. Kekuatan alam Hongmeng. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menelan leluhur dengan kekuatan harmoni domain, dan segera mengubah leluhur menjadi ketiadaan. Saat Tan Yun menyingkirkan Magnificent Flame, leluhur 6 kali lipat dari tahap wilayah di Void Magnificent Ice Flame di sebelah kiri berhenti berjuang di gunung es, dan segera, es mencair menjadi ketiadaan. Gunung es berubah menjadi nyala es yang besar dan jatuh ke telapak tangan kiri Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Dari kekosongan, Tan Yun berkedip 10 kali berturut-turut sebelum melewati 80.000 mil dari kekosongan. Telapak tangan kirinya tiba-tiba menonjol, dan dia menepuk leluhur 3 teritorial yang panik. Membunuh. Leluhur meraung seperti kematian, dan melemparkan Fei Jian ke arah Tan Yun. Memanggil. Pedang terbang tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 1000 kaki di langit, dan duri tajam itu meledak ke dalam kehampaan, membawa celah sepanjang 1000 mil di ruang gelap, dan menghantam telapak tangan kiri Tan Yun. Boom! Boom! Wow! Tan Yun terdiam, matanya menunjukkan mata yang tajam, telapak tangan kirinya terhunus di ujung pedang, dan segera, seluruh pedang hancur. Orang tua itu bertarung denganmu. Leluhur dikelilingi oleh kekuatan domain angin, dan tiba-tiba membawa pusaran badai setinggi 100 mil, bergegas ke puncak kepala Tan Yun, membuka 2 tombak di antara mulutnya, dan menembak ke arah murid Tan Yun. Kamu ingin menyakitiku dengan tombak peri Asia kelas rendah. Tan Yun tidak menghindar, tapi tiba-tiba menutup matanya. Dandang! Suara emas dan besi bercampur dalam percikan api, tetapi 2 tombak panjang ditembakkan setelah menembus kelopak mata Tan Yun. Tidak mungkin, tubuh fisikmu begitu kuat. Sebelum kejutan leluhur jatuh, dia ditampar dengan tamparan oleh Tan Yun dengan mata tertutup. Tidak ada tulang, dan jiwa dan janin semuanya hancur. Pada saat ini, yang kuat dari pihak Huang Fu Shengzong dan leluhur Istana Abadi Jiwa saling bertarung. Berjuang berdampingan. Di langit, Tantai Xianer dan Tuoba Yingying, tingkat kedua dari alam wilayah, bergabung untuk melawan leluhur dari alam wilayah tingkat kedua. Di belakang Tantai Xianer, sepasang sayap suci yang cerah dari salju dan salju yang menipu terkondensasi.
Setelah pola suci emas mekar di sayap suci, mereka menggunakan teknik pedang abadi. Pada saat ini, Tuoba Yingying menggunakan pedang untuk memaksa leluhur keenam dari alam wilayah mundur karena malu. Membunuh. Saat Tantai Sianer bergumam dengan dingin, sayap suci mengepak dan menyapu Bailey Void. Dalam sekejap, gelombang kekuatan kuno yang ringan dan lembut yang dipenuhi dengan aura kuno mengalir ke pedang terbang di tangannya dari tubuh yang halus. Dia berputar di sekitar lengannya, dan 3 lampu pedang yang berisi cahaya dan aura kuno menelan langit dengan radius ribuan mil, dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, menebas ke arah leluhur yang sangat malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua hanyalah lapisan kedua dari alam, dan mereka bahkan lebih kuat dari leluhur ini. Dalam teriakan histeris, leluhur dibunuh oleh Jian Mang dan mati. Pergi ke kematian. Pada saat ini, leluhur dari Istana Peri Roh 5 tingkat di wilayah kelahiran ingin menyelinap menyerang Tantai Sianer. Orang mati itu bukan Sianer, tapi kamu. Ketika suara wanita dingin terdengar, Sen Subing, mengenakan gaun bunga, muncul di belakang Tantai Sianer dengan kecepatan lebih cepat. Itu melewati leluhur. Mengapa? Kalian para wanita. Leluhur itu berdiri dengan pandangan kosong, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Mengapa, Anda, para wanita dari Sekte Suci Huangfu, yang tidak berada di alam yang tinggi, dapat melompati katak untuk menantang? Akan jadilah kuat, mengapa? Sebelum kata-kata leluhur jatuh, pola darah muncul di dahinya, dan segera, aliran darah menyembur keluar dari pola darah, dan seluruh tubuh terbagi menjadi 2. Yingying, Sianer, hati-hati, aku akan membantu kakak perempuanku. Sen Subing, lapisan kedua dari ranah janin domain, meninggalkan sebuah kalimat dan kemudian melintas ke arah Sen Suzhen. Pada saat ini, Sen Suzhen, tingkat ketiga dari alam wilayah, dikepung oleh 3 tingkat 4 wilayah, dan seorang biarawan tingkat 5 wilayah. Tidak hanya dia tidak membiarkan angin bertiup, tetapi juga sepenuhnya menekan 4 leluhur jiwa. 4 leluhur dapat melihat bahwa keindahan-keindahan yang dibawa oleh Tan Yun, setiap orang memiliki kemampuan untuk melompati 3 alam kecil. Di sisi lain langit, Sue Zian dengan rok ungu, Mu Mengyao dengan rok merah, dan Zhong Wu Xiao dengan rok putih Seng Sui. Ketiga putri itu berada di tingkat pertama wilayah itu, dan masing-masing melompati dan membunuh 3 wilayah. Setelah leluhur Istana Abadi Jiwa, pada saat ini, ketiga putri mengepung leluhur dengan domain 4 kali lipat. Sebelum Sue Zian menggunakan Dewa Mendalam Zixia untuk menjadi abadi, 5 jiwa yang memadamkan seni pedang abadi yang dia kembangkan berubah menjadi 5 Sue Zian dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Jian Mang, menyegel retret leluhur. Dan Mu Mengyao, yang telah mengembangkan kitab suci Nirwana Dewa Roh Kuno, dan Zhong Wu Xiao, yang telah memperoleh warisan Dewa Mendalam 9 surga, akan membunuh leluhur. Orang tua itu tidak mau. Leluhur tua itu meraung putus asa, orang tua itu adalah leluhur 4 kali lipat dari tahap janin yang bermartabat, dan dia tidak takut bertemu dengan 5 yang kuat dari tahap janin. Tapi aku akan kalah dari 3 gadis tingkat pertamamu. Leluhur itu dikepung dan dibunuh oleh ketiga wanita itu dengan panik. Dia tidak didamaikan dengan kematian, tetapi dia merasa lebih takut. Di cakrawala 300.000 mil di belakang Mu Mengqi, raungan sedih datang tiba-tiba. Ketiga wanita itu menatapnya dengan kecemasan di matanya yang indah. Tapi melihat 6 saudara kembar di tahap ke-6 dari alam Istana Abadi Jiwa, mengatur formasi pagar gabungan dalam bentuk heksagonal, diselimuti kekosongan 100.000 li. 6 bersaudara dalam formasi pedang, mencubit hukum dengan tangan kiri mereka, dan menari dengan pedang di tangan kanan mereka, serangkaian lampu pedang kekuatan angin dan domain guntur, untuk membunuh naga emas dan singa yang terperangkap di dalamnya, formasi pedang. Saat ke-6 bersaudara itu berbicara, mereka berubah menjadi 360 sosok dalam formasi pedang. Pukul. Di tubuh besar naga emas dan singa dewa, serangkaian bekas luka yang dalam terpotong, dan darahnya berserakan seperti air terjun. Rumput. Setelah Tan Yun menamparkan leluhur sampai mati, dia melihat keras Kai Killer yang akan mengejar Zhuang Yunxing, dan berteriak, "Keratua, formasi Anggar 6 orang adalah formasi kekuatan fusi bintang 6. Itu bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari alam wilayah, bahkan jika yang besar dapat membunuh mereka, mereka akan terluka parah. Pergi dan simpan." Heaven Killing Demon Ape segera menyerah mengejar dan memotivasi Zhuang Yunxing,
yang merupakan Xianfu Asia penyelamat terbaik, untuk melarikan diri. Kamu orang tua, tunggu aku. Jika kamu tidak melarikan diri untuk hidupmu, aku bisa membunuhmu ribuan kali dengan kentut. Setelah kera pembunuh surga meraung marah, dia menoleh ke langit 1.000.000 mil jauhnya dan membunuh 6 bersaudara yang mengepung naga emas dan singa dewa. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga benar-benar marah, ditutupi dengan rambut ungu dan hitam, dan akarnya berdiri tegak, sangat menakutkan. Pupil raksasanya terbakar dengan udara yang mengerikan dan kejam, dan suara menderu mengguncang ribuan mil ke langit, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. 6 benda tua sialan, kamu berani menyakiti kakak laki-laki tertuaku. Aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, 10.000 keping mayat. Di hadapan kera iblis pembunuh surga yang kejam, leluhur ke-6 dari Istana Abadi Jiwa, yang menggunakan arai fusion bintang 6, tahu bahwa melarikan diri adalah kemewahan. Mereka lebih memahami bahwa menghadapi kera iblis pembunuh surga, 6 saudara laki-laki mereka akan memiliki sinar kehidupan ketika mereka bersama, dan mereka pasti akan mati. 5 adik laki-laki. Bos berkata dengan putus asa, kami tidak secepat kera iblis pembunuh surga. Jika kami lolos dari jalan buntu, kami hanya bisa melawannya dengan formasi pedang. Oke, kami semua mendengarkanmu, kakak, kami ingin hidup bersama dan mati bersama. Iya, 6 saudara kita melawannya. Petik 2 petik 2. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dan anak keenam semuanya setuju. Pada saat ini, demi kehormatan Istana Abadi dan untuk bertahan hidup, mereka bertekad untuk melawan kera iblis yang membunuh. Namun, sebelum itu, pastikan untuk segera membunuh naga emas dan singa yang terperangkap dalam formasi pedang. Su, Ho, 360 sosok yang dibentuk oleh 6 orang terus-menerus melepaskan cahaya pedang, memotong ke arah naga emas dan dewa singa. Mengaum, naga emas dan singa berlumuran darah. Setiap kali bergegas menuju sosok yang dibentuk oleh 6 bersaudara, sosok itu segera menghilang dan berubah ke tempat lain di udara. Hancurkan untuk Kuaum. Sosok besar naga emas dan dewa singa memancarkan kekuatan iblis emas yang kaya, dan dengan tengkoraknya yang kuat meledakkan cahaya pedang yang terpotong di kepala. Tubuhnya yang terluka bergegas ke dalam pertempuran dengan gila-gilaan. Berdengung. Tiba-tiba, barisan besar itu bergetar hebat, seolah-olah akan dihancurkan. Kepulan. 6 bersaudara yang dilawan pucat, tubuh bagian atas mereka lurus, dan masing-masing menyemburkan seteguk darah. Sungguh singa iblis yang kuat. Ke-6 bersaudara itu tampak terkejut. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan periode pertumbuhan tingkat ke-9, naga emas dan singa ilahi akan terguncang sampai mati jika mereka bergegas ke pertempuran. Namun ke-6 bersaudara itu tidak pernah menyangka bahwa kekuatan naga emas dan singa begitu dahsyat. Sial, orang tua itu menjadi gila, saudara, sepertinya kita tidak beruntung hari ini. Sekte Huang Fusein ini tidak hanya memiliki setiap biksu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melompat, dan bahkan sekelompok binatang memiliki kemampuan untuk melompat. Segera setelah bos berbicara, raungan serak terdengar, aku salah satu dari nenekmu. Aku dan kakak laki-lakiku adalah eksistensi di atas binatang buas, kamu berani mengatakan bahwa kami adalah binatang buas. Kera iblis pembunuh surga telah terbang lebih dari 900.000 mil. Batang hitam seperti pilar raksasa langit berubah menjadi bunga batang hitam di tangannya, dan bergegas menuju formasi pedang yang diatur oleh 6 pria dengan agresif. Saudara Sensi, aku akan menyelamatkanmu. Dengan tangisan air mata yang indah, sepasang mata naga Moer dipenuhi dengan air mata. Itu menembak dengan tubuh naga hitam lebih dari 2000 meter, dan hendak menuju medan perang, pergi dengan. Saudari Moer, jangan datang. Naga emas dan singa terdengar khawatir. Moer, kamu tidak sekuat kakak tertuaku, jangan terburu-buru. Sky Killing Demon AP melakukan tendangan voli, meraih ekor naga Moer dengan tangan kirinya, dan melemparkan Moer yang menangis ke belakang. Moer, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakak sekarang. Setelah teriakan itu, kaki kera iblis pembunuh langit melayang ke udara, dan tiba-tiba, kekosongan di bawah kakinya meledak, dan tubuhnya yang seperti gunung, berjatuhan puluhan ribu mil di udara, muncul di langit di atas 6, kekuatan fusi bintang, taringnya ganas, beri aku istirahat. Kera iblis pembunuh surga menggenggam tongkat raksasa di kedua tangan, dan sihir di tubuhnya bergulir, mengangkat tongkat hitam dan menghancurkannya ke medan perang. Ledakan. Ketika tongkat raksasa itu mengenai medan perang,
Tiba-tiba itu menyelimuti medan perang yang mencakup radius 100.000 mil, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan kemudian runtuh tak terlihat. Apa? 6 bersaudara yang menderita serangan balik besar meratap kesakitan, dan 6 dari mereka menyemburkan darah dari mulut mereka, dan darah tumpah dari telinga, hidung, dan mata mereka, gemetar dari kehampaan dalam upaya untuk melarikan diri. Mengaum. Naga dan singa emas yang terluka, dengan cahaya ganas yang memancar dari pupilnya, ukurannya tiba-tiba menyusut, dan setelah mengejar seseorang di udara, ia menari-nari kuku jari kaki depannya setajam kail, mencabik-cabik leluhur ini. Ketika 6 janin abadi leluhur mengebor keluar dari mayat, mereka ditelan oleh naga emas dan singa dewa. Ibu, biarkan kamu menyakiti kakak laki-laki tertuaku. Iblis-iblis itu jahat, dan tulang-tulang yang membunuhnya dengan tongkat telah hilang. Di sisi lain, Moer sangat peduli dengan naga emas dan singa. Dia menari tubuh naga dan menghancurkan 4 leluhur yang tersisa sampai mati. Setelah beberapa saat, pertarungan berakhir. 41 leluhur dari alam wilayah Istana Abadi Jiwa, kecuali leluhur Zhuang Yunxing, semuanya meninggal. Tan Yun berdiri di udara di alam misterius jiwa, orang-orang dan binatang tergantung di depannya. Pada saat ini, tidak ada yang mati. Namun, 3 tetua klan Feng dan selusin orang terluka dalam berbagai tingkat. Apakah itu menyakitkan? Sosok Tan Yun melintas, muncul di depanmu Meng Yao dan Zhong Wu Xiao. Wanita kedua menderita luka pedang dengan darah berdeguk di lengannya. Itu tidak sakit. Mu Meng berkata, kami tidak begitu munafik. Oke, Tan Yun berkata, ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening, matanya tertuju pada Sue Zian. Pada saat ini, Sue Zian memiliki pipi pucat dan keringat dingin. Senyumnya pucat tapi penuh kekuatan. Zian, ada apa denganmu? Tan Yunfei berada di depan Sue Zian, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan membalikkannya. Namun, di punggung Sue Zian, ada luka pedang yang terlihat sangat dalam. Petik 2. Jangan bilang kalau kamu terluka. Tan Yun memarahi dengan sedih. Sue Zian tersenyum dan berkata, kakak ipar, jangan ribut, itu semua luka kecil. Aku akan memasukkanmu ke menara suci yang indah untuk pulih. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Sue Zian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kakak ipar, aku tidak. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda sembuh setelah menaklukkan istana jiwa abadi. Saya benar-benar tidak memiliki banyak luka. Tan Yun berkata dengan sedikit diam, oke. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual yang dekat dengan tingkat ke-9 domain, menutupi seluruh alam rahasia jiwa, dan menemukan bahwa Zhuang Yunxing terbang ke platform kenaikan 10 juta mil jauhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa seorang penatua dari tahap ke-7 dari tahap wilayah sedang mengawal tingkat tinggi negara bagian Vena Ilahi Istana Keabadian Jiwa dan negara bagian wilayah ilahi, serta lebih dari 12 juta murid, menuju platform naik. Tan Yun telah datang ke Istana Senhunxian dan berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa. Jika dia ingin mencapai medan perang para dewa, dia membuka terowongan ruang waktu dari platform kenaikan. Tan Yun mengerti bahwa jelas Sugeyu ingin tingkat tinggi dan murid di bawah tahap janin dari wilayah Istana Abadi Jiwa Ilahi untuk mencari perlindungan di medan perang para dewa. Pada saat ini, ribuan perahu roh, penuh dengan orang-orang dari Istana Abadi, menuju ke platform menaik 300.000 zang. Leluhur kedua Zhuang Yunsan yang mengawal semua orang benar-benar ngeri. Melalui indera spiritualnya, dia memimpin Tan Yun dan membunuh semua leluhur kecuali kakak tertuanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fusein Sekte bisa menembus pintu alam rahasia, dan bahkan lebih tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga Huang Fusein Sekte akan memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Kakak kedua, cepat pimpin level tinggi dan murid ke Ascension Platform, dan melarikan diri ke medan perang para dewa. Pada saat ini, suara Zhuang Yunxing tiba-tiba meledak ke dunia, aku akan menemukan penguasa istana. Oke, ketika Zhuang Yunsan menjawab, Tan Yun tanpa ragu terdengar, semua murid Istana Abadi, dengarkan. Hari ini, semua orang di tingkat manajemen Istana Keabadian Jiwamu harus mati. Adapun murid-muridmu, segera menyerah. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun.